bagaimana saat ini Anda melihat arah transformasi industri kesehatan Indonesia? Apa saja tantangan dan peluang utamanya? Sebenarnya arahnya menurut saya itu sangat positif ya, sangat progresif sekali, terutama sejak selesainya pandemi. Mungkin selama pandemi orang-orang lebih terekspos terhadap pentingnya itu kesehatan, semua orang lebih banyak mau belajar tentang bagaimana caranya hidup lebih sehat atau untuk mencegah penyakit. Dan menurut saya tren saat ini itu banyak sekali rumah sakit baru dibangun, rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Pemerintah banyak berinvestasi bukan hanya membangun rumah sakit tapi juga di alat medis. Jadi sekitar ada 400 contohnya cath lab yang akan dibangun di seluruh Indonesia, tentunya untuk bisa memberikan akses yang sangat baik. Tadinya cuma berpusat di kota-kota besar, sekarang di seluruh kota sampai kota-kota kecil juga akan memilikinya. Transformasi digital juga mungkin itu salah satu, tentunya di swasta maupun di pemerintah dengan adanya Satu Sehat sekarang segala data rumah sakit, data pasien bisa terintegrasi dengan pemerintah, itu sangat baik sekali. Mungkin tantangan yang menurut saya sangat menarik di saat ini adalah pertama itu adalah pasien itu sekarang punya pilihan yang sangat banyak. Pilihan di Indonesia maupun pilihan di luar negeri pun. Dan sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya word of mouth juga, jadi pasien itu lebih pintar. Ada ChatGPT maupun AI, pasien lebih pintar, tahu bagaimana memilih yang mana yang lebih baik dan lebih kurang baik gitu kan. Itu menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa memberitahu atau menjelaskan kepada pasien bahwa rumah sakit ataupun layanan kesehatan di Indonesia ini tidak kalah bagusnya, atau mungkin kita mempunyai beberapa keunggulan yang lebih baik dibandingkan rumah sakit yang di luar sana contohnya. Mungkin yang kedua itu juga tantangannya adalah SDM. Dengan begitu banyaknya rumah sakit atau fasilitas baru yang akan dibangun, tentunya SDM kita kan harus mengikuti kecepatannya itu. Kalau tidak tentunya akan sulit. Ini bukan bicara tentang dokter saja ya, kita bicara tentang perawat, teknisi, dan tenaga medis penunjang lainnya itu yang kita perlu pikirkan bersama. Dan yang terakhir itu pentingnya adalah di mana fasilitas ini berada tadi. Kesenjangan infrastruktur, apakah hanya berada di kota-kota besar aja atau hanya juga berada di kota-kota secondary dan tertiary di seluruh Indonesia. Tapi menurut saya peluang itu sangat besar gitu ya. Jadi untuk pemerintah dan juga untuk swasta, pertumbuhan kelas menengah kita itu sangat tinggi sekali. Pasien yang berobat ke luar negeri itu masih banyak gitu kan. Jadi kalau kita bisa mengedukasi atau kita bisa mempromosikan kehebatan-kehebatan kita dibandingkan rumah sakit di luar negeri sana, menurut saya kita ada kesempatan untuk bisa menggait pasar itu. Oke, lantas apa yang bisa dilakukan oleh rumah sakit seperti Mandaya untuk bisa menekan potensi adanya kebocoran devisa kesehatan? Sebenarnya tren berobat ke luar negeri bukan hanya karena fasilitasnya, tetapi juga karena memang pasiennya yang semakin canggih dan memiliki banyak pilihan. Betul. Pertama itu berapa besar sih pasien-pasien Indonesia yang ke luar negeri? Kita tahu sekitar 180 triliun yang dihabiskan oleh pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri gitu. Dan angka ini mungkin akan terlihat lumayan fantastis kalau kita membandingkan dengan pengeluaran BPJS tahunnya yang sekitar 170 triliunan plus minus. Berarti hampir sama gitu ya dengan pasien yang berobat ke luar negeri sebenarnya. BPJS satu negara gitu kan. Yang kedua adalah pasien ke Singapura kira-kira sekitar 1 jutaan setiap tahun, 750.000 ke Malaysia setiap tahun. Jadi ini adalah jumlah pasien yang sangat besar. Mandaya mungkin mempunyai suatu visi, yaitu untuk bisa memberikan opsi untuk para pasien tersebut dengan kualitas dan layanan yang terbaik untuk bisa berobat di Indonesia juga. Nah, menurut saya itu yang pertama adalah kualitas, gitu yang pasti pasien cari ya. Yang kedua itu pasti biaya. Nah, jadi di Mandaya itu kalau kita berbicara tentang kualitas gitu ya, kita dari awal kita memang sudah memikirkan gitu kan dari segi peralatan medis yang unggul-unggul, yang terbaik, mungkin lebih baik daripada yang ada di luar negeri sana, Malaysia, Singapura. Yang kedua adalah dari dokter. Kita ada lebih dari 170 dokter dan profesor yang mungkin terbaik di bidangnya yang kita telah kumpulkan di satu rumah sakit yang bisa memberikan layanan tentunya yang terintegrasi. Dan yang terakhir adalah pusat keunggulan kita. Kita ada berbagai pusat keunggulan, yang pertama ada di kanker, yang kedua ada di bedah syaraf, yang ketiga ada ortopedi, jantung, dan sebagainya. Kita benar-benar berinvestasi di layanan-layanan unggulan tersebut, dan tentunya didukung oleh kenyamanan. Ya, kalau kita di Mandaya itu
Contohnya kita waktu masuk ke ruang IGD itu sudah satu pasien satu ruangan, gitu kan. Jadi pasien nyaman waktu ada di sana. Pelayanan kita di rawat inap itu senyaman di hotel. Jadi dari fasilitas, dari tenaga medis, dari peralatan medis yang juga unggul, yang harapan kita bisa memberikan opsi lah, memberikan pilihan bagi pasien-pasien untuk bisa berobat tetap di Indonesia. Ya, lantas apa yang menjadi alasan bagi masyarakat kita masih lebih memilih untuk berobat ke luar negeri? Kalau memang sebenarnya di rumah sakit yang ada di Indonesia, salah satunya Mandaya, sebenarnya sudah provide pelayanan yang serupa. Iya. Memang itu tantangan bagi kita semua ya, rumah sakit Indonesia. Mungkin yang pertama itu menurut saya sih yang terpenting adalah kepercayaan. Gitu. Masih banyak orang yang mungkin percaya bahwa pengobatan di Malaysia ataupun Singapura itu lebih baik daripada kita. Itu pertama percayaan. Nomor dua itu harga. Gitu. Ada yang bilang bahwa di luar negeri itu lebih murah daripada kita, terutama di Malaysia. Dan yang terakhir menurut saya sih jarak ya. Mungkin ada beberapa daerah di Indonesia yang mungkin lebih dekat ke Penang atau lebih dekat ke KL dibandingkan ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu kan, masih ada. Mungkin selain faktor itu masih ada faktor-faktor lain seperti kenyamanan dan sebagainya. Tapi tiga itu yang menurut saya adalah faktor yang paling penting gitu ya. Paling penting kenapa orang memilih ke luar negeri. Dan itu yang saya sering dengar gitu. Tapi menurut saya kita sebagai rumah sakit di Indonesia juga bisa mengambil langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang baik untuk bisa menjawab tantangan ini. Dan menurut saya banyak rumah sakit kita di Indonesia, salah satunya adalah Mandaya yang sudah berusaha seperti itu. Contohnya kita ada penjemputan pasien dari bandara, penjemputan pasien dari airport. Jadi kita sudah mendesain Mandaya itu dari awal memang kita adalah pusat rujukan nasional. Kita bukan rumah sakit untuk domestik atau sekitarnya, tapi berbagai pasien dari seluruh Indonesia bisa datang ke kita. Dan itu memang sudah berjalan gitu ya. Kita ada fasilitas hotel di dalam rumah sakit karena kita tahu pasti keluarganya mungkin perlu menginap berapa lama, tidak segala sesuatu bisa langsung satu hari bisa pulang selesai. Kita juga ada layanan lain seperti itu. Dan tentunya teknologi kita yang sangat canggih gitu ya. Satu adalah misalnya robotic surgery yang sudah ada di Mandaya itu yang kadang-kadang pasien akan mencari di luar negeri ada ini, di Indonesia ada enggak. Jadi kita harus melengkapkan rumah sakit kita dengan itu. PET scan contohnya atau untuk kanker gitu ya, untuk mendiagnosa kanker kita juga ada mesin radioterapi yang canggih dan tentunya dokter-dokter yang mumpuni ya, yang memang terbaik di bidangnya yang sudah ada di Mandaya. Jadi itu mungkin salah satu strategi yang kita bisa lakukan untuk menjawab kebutuhan pasien tersebut. Oke.